Udah nggak asing dong dengan topik mental health? Dan sebenarnya apa sih mental health itu? Dan ada nggak sih kaitannya dengan Islam? Halo semuanya, selamat datang di podcast Talk and Talk With Yumna. and Zahra. Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Wih, kita bakal bahas topik yang menarik banget nih. Iya, betul banget dah. Dan topik ini termasuk topik yang lagi booming nih di kalangan anak muda. So, yang mau kita omongin hari ini adalah tentang mental health atau kesehatan mental. Ya, dan tentu saja kaitannya dengan Islam. Betul. Gitu. Berbicara mengenai kesehatan nih, ternyata kesehatan itu nggak hanya mengenai fisik aja loh ternyata. Di samping itu, ada kesehatan lain yang penting juga, yaitu kesehatan mental. Bahkan nih menurut WHO, kesejahteraan seseorang itu bisa digapai kalau misalkan udah sejahtera fisiknya, mentalnya, dan juga sosial gitu. Jadi emang selain kesehatan fisik, kesehatan mental tuh penting banget gitu. Oh, jadi selaras nih ya dengan pernyataannya Kementerian Kesehatan. Mereka tuh bilang kalau kesehatan mental yang baik itu adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Jadi kayak enjoy our life gitulah kalau kata rakyat Selza. Nah, pasti nih pada nanya-nanya nih. Terus hubungannya dengan agama apa sih? Gitu. Jadi, hubungan agama dengan kesehatan mental itu menurut Carl Gustav Jung, Alphonse Meeder, William James, dan beberapa ilmuwan lainnya, mereka meyakini bahwa kepercayaan atau keimanan dan pengalaman keagamaan diyakini memiliki pengaruh terhadap kesehatan fisik maupun mental. Nah, berarti emang ada kaitannya kan ya antara agama dan juga kesehatan mental. Betul. Begitupun dengan Islam. Dikatakan bahwa kesehatan mental itu merupakan suatu kemampuan dalam mengelola terwujudnya keserasian antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri dengan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar. Nah, yang perlu di-highlight adalah bahwa ini semua berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu merupakan pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian Islam kan sebagai way of life ya, Yum? Setuju. Iya, nah makanya di setiap aktivitas kita itu harus selalu ada yang namanya ajaran Islam. Oke. Gitu. Nah, dalam Islam juga telah ditetapkan nih bahwa Al-Quran selain perannya sebagai kitab suci, itu juga sebagai pedoman hidup kita gitu kan. Jadi sudah sepantasnya Al-Quran kita jadikan sebagai syifa juga, obat bagi manusia gitu, bagi hati kita. Nah, ini juga pernyataan ini dijelaskan di Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman gitu yo. Jadi bener banget ya Zah, kalau Al-Quran tuh emang seberperan itu loh dalam kehidupan kita. Makanya jangan sampai ditinggalin nih Al-Qurannya. Nah, terus nih, ternyata kesehatan mental itu erat banget hubungannya dengan ketenangan batin atau hati. Dan di dalam Al-Quran itu sebenarnya udah nyebutin nih tentang ketenangan hati ini, yaitu di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Tuh, sampai diulang 2 kali tuh Zah. Ini tuh Masya kayak Allah. Jadi reminder nih buat kita kalau misalkan ya ketenangan itu cuma datang kalau kita ngingat Allah gitu. Tapi nih masalahnya kadang tuh ya mungkin kita juga atau orang-orang tuh juga kadang tuh lupa gitu. Kalau pas lagi nggak tenang hatinya, kita tuh lupa untuk berbalik ke solusi utamanya, yaitu mengingat Allah. Karena itu, agama mewajibkan manusia untuk berhubungan baik dengan Tuhannya, yang disebut sebagai hablum minallah. Ini juga selaras dengan salah satu hadis yang artinya, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta keperluannya kepada Tuhan, sampai pun ketika minta garam, sampai pun meminta tali sandalnya ketika putus. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah, sebegitunya tuh Islam nyuruh kita untuk bergantung kepada Allah. Selain itu,
Islam juga mewajibkan manusia untuk berhubungan baik dengan sesama manusia atau sering disebut sebagai hablum minan nas. Jadi ya itu sih balance-nya Islam tuh di situ. Betul banget. Dan itu tadi kadang tuh kita lupa sama hubungan-hubungan itu gitu kan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia gitu. Nah kalau misalkan mengenai hubungan dengan Allah nih, gimana caranya sih kita mendatangkan Allah di setiap aktivitas kita gitu kan ya, mengingat Allah gitu. Nah kuncinya adalah kita lakukan emang apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang gitu kan. Ingat dari semua aktivitas kita tuh Allah tahu gitu kan. Nah sebagai contoh nih, ada perintah buat jujur. Betul. Jadi kalau misalkan kita ujian, ya jangan nggak jujur gitu kan, supaya hati kita tuh lebih tenang lagi gitu. Nah kalau misalkan yang mengenai hubungan dengan manusia nih, sebagai contoh kecil adalah nggak usah deh kita kesel-kesel sama orang atau bahkan menaruh dendam nih karena itu tuh sama aja kita menaruh penyakit di hati kita, ya kan? Nah itu nggak bagus banget. Iya sih, benar banget nih, jadi merinding didengar ya, auto muhasabah gitu nih. Masya Allah. Iya. Nah, terus dari itu kan udah step pertama nih ya, kalau kita nggak tenang, yang pertama kali dihubungi itu adalah Allah. Nah, step kedua nih, kalau kita sudah mendekat ke Allah, sekiranya kalau kita memang perlu bantuan orang lain, nggak ada salahnya nih untuk kita datang ke para ahli atau pakarnya. Bisa ke psikolog atau ke psikiater untuk mengkonsultasikan atau mengobati penyakit kita. Karena jangan salah, itu juga sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan ketenangan itu sendiri. Karena yang perlu diingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya loh dengan kesehatan fisik. Kalau sakit ya kita pergi ke dokter. Nah, begitupun juga dengan kesehatan mental. Jangan lupa niatkan itu sebagai usaha atau ikhtiar kita untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan kita supaya ibadahnya pun juga lebih tenang. Nah, setelah berbagai usaha sudah dilakukan, sudah usaha akhiratnya udah, usaha duniawinya juga sudah, yang terakhir lanjut aja kita bertawakal atau serahin deh semuanya ke Allah. Iya betul banget. Jadi emang intinya ada kaitan antara kesehatan mental dan juga agama Islam gitu kan. Udah diatur nih tentang kesehatan mental di dalam Islam gitu. Betul. Dan kalau misalkan kesehatan mental kita sedang terganggu atau hatinya sedang nggak tenang nih, solusi utamanya ya kita lari ke pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul, dan sebagai bentuk usaha juga ya silakan kalau emang kita butuh pergi ke psikiater gitu kan, silakan aja karena itu sebagai usaha dan hasilnya serahkan aja ke Allah gitu. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang mental health dalam Islam. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Talk and Talk kami. Kalau misalkan ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Aku Yumna. Dan aku Zahra. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.